Kita mulai, Pak ya? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kondisi apapun, kita mengucapkan alhamdulillah dan berupaya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan selawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersalawat dan juga berupaya mempelajari sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya mengikuti atau ittiba, ya, itu hanya bisa dilakukan apabila kita mengetahui sunnah atau tata cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita akan mencontoh kalau kita sendiri masih bingung bagaimana cara mencontohnya. Ya. Untuk mencontoh Nabi, maka jalannya itu adalah dengan tolabul ilm, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Ya. Insya Allah apa yang kita niatkan pada pagi hari ini semoga menjadi jalan bagi kita, memudahkan Allah, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Jadi di dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah dan kita akan membahas tentang permodalan syariah. Ya. Ini masih saya ambil dari materinya Ustadz Dwi Chandra Triyono. Ya. Jadi permodalan syariah itu bisa kita peroleh dari dua kemungkinan. Ya. Yang pertama bisa dengan cara berhutang atau dain atau qard. Yang kedua bisa dengan cara investasi. Ya, cara investasi ini dengan akad yang disebut syirkah. Ya. Nah, kalau permodalannya itu dari harta pribadi, maka tentu saja tidak perlu pembahasan lebih lanjut. Ya. Kenapa? Karena itu berarti modal yang dipergunakan itu adalah dari milik sendiri dan tidak berhubungan dengan orang lain. Berarti ibarat seperti orang yang akan melakukan usaha, tinggal melanjutkan usahanya saja tanpa berhubungan dengan orang lain dari sisi permodalannya. Nah, tapi kalau kemudian itu berhubungan dengan orang lain, maka bisa dengan cara dain atau qard, ya, berhutang, atau juga bisa dengan cara kedua yaitu investasi atau akad syirkah. Ya. Nah, jika ingin menarik modal dari pihak lain, maka harus memahami hukum-hukum menyangkut tentang dain, qard, dan syirkah. Dalam bahasa Indonesia, dain dan qard ini itu diterjemahkan dengan makna yang sama, yaitu dengan makna utang. Ya. Jadi dain, qard, ini kalau kita buka di kamus, itu seringkali diartikan sama saja. Pinjaman atau hutang. Ya. Seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan jelaskan apa sebenarnya perbedaannya. Ya, karena di dalam hadis yang berkaitan dengan terutama menyangkut tentang riba, yang disinggung itu adalah menyangkut tentang qard. Ya. Jadi kullu qardin jaru manfaat bahwa riba. Di setiap qard yang di dalamnya ada manfaat, maka itu adalah riba. Nah, apa itu dain? Ya. Tadi kita sebutkan bahwa utang itu dalam
istilah fikih ada dua macam ya. Ada namanya dain, ada namanya qard ya. Nah, apa itu dain? Ad-dainu wa ma yasbutu fi zimmati min malin bisababin yaqtadi subutihi. Ya, jadi ad-dainu utang itu adalah ma yasbutu fi zimmah. Jadi apa-apa saja harta yang sudah tetap subut fizimmah dalam tanggungan. Jadi apa-apa saja yang kita itu punya tanggungan pada pihak yang lain. Bisa babin yak tadi subutihi. Karena suatu sebab yang mengharuskan sebabnya atau tetapnya utang tersebut. Nah, kenapa bisa ada utang? Itu sebabnya bisa karena tiga hal. Sebabnya bisa karena tiga hal ya. Nah, apa itu? Yang pertama bisa karena adanya akad pertukaran ya, atau muawadah. Muawadah, adanya pertukaran. Pertukaran ini bisa karena pertukaran barang dengan barang itu jual beli, atau barang dengan tenaga yang disebut dengan jasa ya. Jadi seseorang itu bisa berutang karena ada akad ya. Misalnya barang dengan barang itu jual beli. Katakanlah ada orang jual beli mobil dengan cara di kredit. Nah, dia baru bayar DP, lalu disepakati ada cicilan setiap bulan ya. Nah, maka disepakati misalnya cicilan dalam setiap bulan itu selama 1 tahun. Dia bayar setiap bulan. Maka dalam proses pembayaran setiap bulan itulah si pembeli itu dikatakan masih berutang ya, berutang kepada pembeli. Nah, kenapa utang muncul? Karena ada akad jual beli yang belum selesai. Nah, itu namanya utang muncul karena muawadah, ada pertukaran barang dengan barang ya. Atau bisa juga karena jasa ya, jasa. Jasa itu misalnya ya, kita menggunakan jasa seorang arsitek lah ya, arsitek lalu kemudian membuatkan kita gambar bangunan ya. Nah, setelah gambar bangunan selesai, kita kemudian menyewa tukang untuk mengerjakan rumah tersebut. Nah, andaikan misalnya tukangnya itu disepakati pembayarannya bertahap, dia bertahap dengan cara misalnya dicicil, maka artinya kita punya utang kepada tukang. Nah, kenapa muncul utang? Tidak lain karena adanya akad jasa, ya, jasa mengerjakan rumah atau bangunan kita. Nah, itu utang muncul karena adanya akad. Nah, ya bisa karena dagang atau karena sewa dalam akad ijarah. Ijarah tadi itu adalah jasa ya. Nah, itu yang pertama, sebab munculnya dain utang. Kemudian yang kedua, utang itu juga bisa muncul karena itlaf. Itlaf itu artinya merusak barang. Ya, merusak barang. Contohnya apa ya? Di jalan kita nabrak mobil orang dari belakang misalnya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, kemudian dia minta ganti ya kan, minta ganti. Nah, mungkin kaca spionnya lah yang paling sering kan, nabrak kaca spionnya dari samping atau dari belakang. Nah, kemudian dia minta ganti. Nah, tentu saja ketika minta ganti tidak langsung di situ kan. Boleh jadi ya sama-sama dibawa ke bengkel, disepakati bawa ke bengkel. Nah, kemudian seluruh biayanya ya yang menabrak itulah yang mengganti. Misalnya begitu. Nah, yang menabrak tentu saja dalam masa itu dia punya utang ya kepada pemilik mobil yang dia tabrak. Nah, kenapa muncul utang? Tidak ada minjem, ya kan? Tidak ada minjem, tidak ada juga akad dengan dia. Tapi utang itu muncul karena merusak barang orang, sehingga harus diganti. Kemudian yang ketiga, utang itu bisa muncul karena memang meminjam. Ya, yang disebut dengan qard ya. Apakah meminjam
dalam bentuk barang semisal atau bisa meminjam dalam bentuk uang ya atau emas. Nah, seperti itu. Jadi dain itu dalam fikih dain itu adalah semua utang yang mencakup 3 hal ini. Itu disebut dain. Ya, dain. Nah, tadi disebutkan bahwa utang itu ada 2 macam. Pertama itu dain, yang kedua adalah qard. Ya. Pada umumnya ketika sudah disebutkan dain itu adalah semua bentuk utangan ini. Tapi kalau khusus disebutkan qard itu adalah khusus pinjaman dalam bentuk yang ketiga itu. Khusus dalam bentuk uang atau barang semisal. Nah, kenapa dipisah seperti ini? Karena memang dalilnya pun juga beda nantinya, ya, bedanya. Nah, itu tadi dain ya. Nah, sementara qard ya, qard itu disebut pinjaman ya, diartikan dengan pinjaman. Apa itu qard? Al-qardu ma tutihi min misliyat liyaruddu laka mislahu fil mustaqbal ya. Jadi pinjaman qard adalah apa yang kamu berikan berupa harta misliyat, harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada semasa yang akan datang. Jadi apa itu barang misliyat? Barang misliyat itu adalah barang-barang yang bisa dijumpai semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan dalam yang apa signifikan dalam arti perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harga. Jadi kalau qard ya itu adalah barang-barang yang ketika dipinjam barangnya habis kita pakai tapi kita tukar dengan barang semisal. Jadi kalau pinjam uang, misalnya pinjam 1 juta, tentu saja uang 1 juta itu habis kita pakai, tapi nanti dikembalikan dengan 1 juta yang semisal, ya itu dengan jumlah yang sama tentunya. Sama kalau ada orang, ini biasa di kampung ya, pinjam beras ya kan, 5 kilo, nanti dia pulangkan juga beras, tapi beras yang dia pinjam tadi itu sudah habis dia konsumsi ya, nanti dia beli lagi beras, dia pulangkan. Tapi pinjam gula ya. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya adalah barang-barang yang ditakar, dihitung dan ditimbang. Nah, seperti itu. Nah, ini ya yang disebut dengan meminjam. Nah, dalam fikih nanti beda istilahnya kalau yang dipinjam itu hanya manfaatnya. Ya. Nanti itu namanya ariyah. Ya. Jadi kalau misalnya pinjam mobil ya kan, itu kan berarti dipakai saja, mobilnya balik. Pinjam sepeda motor ya itu ariyah, dipulangkan barangnya, jadi yang mau dipakai itu adalah manfaatnya, itu namanya ariyah. Tapi kalau dipinjam lalu kemudian barangnya habis, dipulangkan, dikembalikan barang pengganti yang semisal, itu disebut dengan qard ya. Kalau bahasa Indonesia ini diartikan sama aja semuanya, pinjaman semua kan. Jadi sehingga kita kadang ya agak bingung juga kan, ini yang dimaksud yang mana. Tapi kalau dalam fikih dibedakan, karena nanti hukum-hukumnya akan beda. Hukum-hukumnya akan beda. Jadi kalau pinjam yang dimaksud itu adalah qard, beda nanti hukumnya dengan pinjam yang dimaksud dengan dain atau pinjam yang dimaksud dengan ariyah. Ya. Jadi kalau ariyah itu ya pinjam barangnya dipakai, yang dipinjam itu hanyalah manfaatnya saja. Ada orang kalau di masyarakat ya misalnya pinjam laptop ya, mahasiswa ya pinjam laptop ya, ada pinjam laptop, nah nanti setelah dia pakai ngetik-ngetik ya tugas atau bikin tulisan, kemudian laptopnya dipulangkan ya, barang itu juga dipulangkan ya kan. Tapi kalau misalnya ada orang bilang pinjam ibu-ibu lah di tetangganya pinjam gula ya kan, dia pas mau buat teh manis gulanya habis, ya pinjam ke tetangganya sekilo, nah, gulanya pasti habis itu kan, dibuat dulu teh manis, lalu kemudian dia beli gula ya, sekilo yang sama baru dia pulangkan ya itu. Nah, gula yang dipulangkan tentu saja bukan gula yang dia pinjam kan, tapi barangnya semisal. Nah itu disebut dengan qard. Nah, nanti akan ada pembahasan fikih lanjutannya menyangkut tentang qard ini. Nah, itu
Tapi kita pemahaman istilah dulu ya, supaya nanti ketika membaca kitab fikih itu nanti digunakan istilah yang berbeda, karena memang fakta yang dituju juga beda dan hukum turunan yang dibahas juga berbeda. Nah, apa ketentuan daripada qard? Ya, ketentuan dalam qard itu sebagai berikut. Yang pertama, qard. Qard itu pinjaman adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar dikembalikan dengan harta yang semisal. Nah, seperti itu ya. Kemudian qard bisa terjadi pada uang maupun pada barang. Seperti itu ya. Jadi kalau qard itu harta yang dipinjamkan itu dikembalikan. Ya, jadi ketika dia minjam harta, baik uang maupun barang, yang meminjam itu dia pakai lalu kemudian habis. Nah, ketika dia kembalikan barang yang semisal dengan yang dia pinjam. Ketika dia minjam uang 1 juta, maka uang itu tentu saja dia pakai habis, lalu kemudian dia katakan bekerja, dia buat usaha dan sebagainya, lalu dia dapat income baru. Mungkin lebih dari 1 juta ya, 5 juta atau 10 juta, tapi dia kembalikan 1 juta saja. Nah, 1 juta itu pasti uang yang lain ya kan, bukan uang yang dia pinjam. Karena kalau uang itu juga ngapain juga dipinjam kan. Tapi jumlahnya sama. Nah, sama juga dengan barang yang saya contohkan dengan tadi, pinjam gula ya, atau pinjam beras dan lain sebagainya. Itu pasti barang yang sudah dikonsumsi habis lalu dipulangkan barang yang semisal setelah dia beli ya dari barang yang semisal. Pada umumnya barang semisal itu adalah barang yang ditransaksikan dengan cara ditimbang, ditakar atau dihitung. Ditimbang itu ya kiloan, gula sekilo, 2 kilo, atau ditakar dalam bentuk volume atau literan. Di tempat yang lain orang jual beli beras dan gula itu ada juga yang per liter. Nah, mungkin ada yang pernah ke Jawa atau ke Sulawesi, itu dia kadang pakai volume, ya kan, beli beras 1 liter, 2 liter. Ya, sama juga dengan beli gula, ada juga yang mentransaksikan dengan 1 liter, 2 liter, berapa harganya. Atau daerah lain ada juga yang jualnya dengan kiloan, ya. Atau juga dengan cara dihitung persatuan, ya, per piece, ya, bahasa kita. Kemudian qard terjadi pada harta yang semisal atau misliat. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa utang atau dain dapat dikategorikan memiliki cakupan yang lebih umum dan lebih luas daripada pinjaman atau qard. Atau sederhananya, qard itu adalah bagian daripada utang, ya, atau dain. Nah, bagaimana hukum dain dan qard? Nah, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum. Ya. Jadi hai orang-orang beriman, iza tadayantum. Ini dia. Dain ya. Apabila kalian bermuamalah dengan dain ya, atau tidak tunai. Bidainihi ila ajalin musamman faktubuhu. Apabila tidak bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Nah, apa hukumnya dain? Hukumnya adalah mubah atau jais. Nah, untuk pemberi pinjaman, ya, mukrid, itu hukumnya adalah mandub atau sunnah. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu hukumnya sunnah. Artinya dia berpahala. Kalaupun tidak, ya berarti dia tidak berdosa, tapi kehilangan pahala sunnah. Nah, adapun yang meminjam, kalau qard itu hukumnya adalah mubah, tapi sebagian ulama menyatakan sunnah. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu hukumnya mubah, ada juga menyatakan sunnah, diambil dari dalil yang ada. Nah, apa dalilnya? Dalilnya misalnya dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ani bin Mas'udin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Itu dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman." Ya, jadi tidaklah seorang muslim kemudian memberikan qard, ya. Di sini digunakan kata qard. Menggunakan pinjaman barang semisal, ya. Musliman.
kepada muslim yang lain. Qardon, dengan satu kali pinjaman. Qardon marrotain, ya. Jadi memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali. Ya. Musliman qardon memberikan suatu pinjaman sebanyak 2 kali. Illa kana kasodakotiha marrotan. Kecuali hal seperti itu, seperti dia bersedekah 1 kali. Ya. Jadi 2 kali dia memberikan pinjaman, Allah akan memberikannya pahala seperti bersedekah 1 kali. Masya Allah ya, dapat 2 ya, dapat 2 dia kebaikan. Sudahlah menolong orang, dapat pula pahala seperti bersedekah. Haddatsana Muhammad bin Aliin qala kanat Aisyah tadanu qabila laha malaki walidaini qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Muhammad bin Ali, ia berkata bahwa Aisyah telah berutang piutang, ya, dan ya berutang piutang. Fakila, lalu ditanyakan kepada Aisyah, malaki walidaini, kenapa Anda berutang? Qalat, lalu Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda daripada Rasulullah? Ma min abdin kanat lahu niyatun fi ada'i daini illa kana lahu min Allahi azza wa jalla aunun fa ana altamisu dzalika aunah. Jadi aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berniat untuk melunasi utangnya kecuali dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka aku mencari pertolongan Allah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sini itu sebagian ulama berpendapat bahwa sebenarnya berutang itu juga hukumnya sunnah, tidak mubah. Yang penting dia ada azam atau niat untuk melunasi. Karena ketika dia sudah berniat melunasi, dia sudah niat pasang niat kepada Allah, ya Allah, ini karena lagi butuh, lalu berutang, lalu dia bekerja keras, ya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya, supaya muncul usaha-usaha atau berbagai macam cara, lalu dia berusaha, maka Allah itu akan menjadi aunun, menjadi penolong. Ya. Jadi minallahi azza wa jalla aunun, ya. Fa ana altamizu zalikal aunah. Maka kata Aisyah, maka aku akan mencari pertolongan Allah tersebut. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang itulah luar biasanya ajaran Islam. Selama niat kita itu baik, maka Allah akan menjadi penolong kita. Nah, kemudian syarat-syarat berutang. Nah, setelah ini kita diskusi, ya. Tadi malam sudah diskusi dengan Pak Pakar bahwa materinya mungkin sekitar 20 menit aja, setelah itu kita diskusi. Kemudian ada syarat-syarat berutang. Nah, 3 syarat penting yang harus diperhatikan ketika kita hendak berutang, ya. Yang pertama, pihak yang berutang itu harus berniat untuk melunasinya. Jadi haram hukumnya berniat untuk ngemplang, ya. Istilah sekarang. Itu sekarang banyak terjadi, ya kan, dia sengaja memang sudah sejak awal niatnya bukan untuk mau melunasi, tapi memang mau dimacetkan. Ya, kalau niatnya sudah buruk, maka tentu saja Allah tidak akan menolongnya. Tadi sudah disebutkan dalam hadis, kalau sejak awal niatnya itu memang untuk memenuhi kebutuhan dan niatnya itu memang akan melunasi, maka Allah akan menjadi penolongnya. Ini penting sekali kita memasang niat. Ya. Nah, kemudian pihak yang berutang harus mempunyai dugaan kuat bahwa dia mampu untuk melunasi utang. Ya, dugaan kuat itu ya dia punya semacam usaha atau mungkin sumber-sumber penghasilan, atau dia sudah melihat ada peluang bisnis yang insya Allah dengan perhitungan dia bisa melunasi dari hal tersebut. Kemudian utang yang dilakukan adalah utang dalam rangka perkara yang disyariatkan, ya, fi amrin masyru'in,
Jadi bukan untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti syaratnya ya. Oke, baik. Nanti akan ada. Nah, kalau untuk rukun-rukunnya nanti mungkin kita bahas di berikutnya. Nah, yang paling penting kami sampaikan bahwa di sini nanti akan ada perbedaan hukum ya. Makanya tadi dibedakan antara dain, kemudian khor dengan aria tadi ya. Itu nanti beda-beda hukumnya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini kita diskusi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan supaya efektif ya. Jadi tadi malam sudah diskusi dengan Pak Pakar, waktu ketemu juga hari Sabtu Minggu pekan yang lalu bahwa sesuai dengan permintaan daripada Kota Majelis ya, Majelis Ngaji Subuh ini materinya tidak terlalu banyak, tapi setelah itu kita lebih banyak diskusi untuk pendalaman ya. Gak apa-apa, kita cicil sedikit demi sedikit, yang penting bisa dipahami. Silakan Bapak Ya, Ibu, mungkin melalui Pak Pakar ya, Oke, kalau Ustaz. ada yang mau diskusi atau bertanya. Izin Mungkin Ustaz, cukup dulu, Ya. silakan. Sudah ada yang masuk Ustaz via chat Ustaz. Ustaz bisa baca? Oke. Bisa. Dari apa tuh? Dari Bang Reja Ustaz. Ya. Ustaz, apa yang bisa kita lakukan ketika negara tidak menggunakan sistem ekonomi Islam? Kita akan mendapatkan dosa. Iya. Jadi ketika negara tidak menggunakan sistem ekonomi Islam, maka berarti kita menggunakan sistem ekonomi yang istilahnya itu banyak memberikan peluang untuk melakukan dosa. Misalnya ya, di negara kita ini banyak sekali persyaratan-persyaratan yang akhirnya kemudian harus riba, ya kan? Harus riba. Nah, bagaimana posisi seperti itu? Apakah kita akan mendapatkan dosa? Jawabnya, yang pertama dari sisi kita itu harus berpikir semaksimal mungkin menghindari. Semaksimal mungkin untuk menghindari dan pada perkara-perkara yang kemudian di mana kita tidak lagi bisa memilih dan harus terpaksa mengikutinya, kita sebisa mungkin hanya memilih formalitas. Contohnya begini. Ketika akan melakukan usaha, maka harus punya badan hukum, gitu ya. Mau ambil katakanlah CP, PT dan apa saja yang itu sudah disyaratkan oleh negara. Nah, dalam kondisi seperti ini maka memang kita tidak punya pilihan. Ya. Tetapi kalau untuk pengelolaan internalnya itu kan kita masih bisa memilih untuk membuat akad syirkah di dalam. Jadi secara formal mungkin terdaftar sebagai PT untuk badan hukum, tetapi secara internal di antara orang-orang yang berkongsi atau berkumpul membuat perusahaan itu membuat akad syirkah di dalamnya ya, dengan aturan-aturan syirkah yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, itu pilihan yang bisa kita lakukan sekarang ini dan banyak yang melakukan itu dan bisa ya. Seperti itu. Nah, tinggallah nanti orang-orang yang berkumpul di dalamnya tentu saja harus belajar syirkah kan. Bagaimana ketentuan dalam pembagian hasil, ketentuan dalam pembagian kerja, bagaimana ketentuan dalam perhitungan laba ruginya, perhitungan menyangkut tentang operasional dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu masih bisa kita ini kan. Nah, kalau dalam hal-hal misalnya ada sesuatu yang memaksa kita harus melakukan keharaman, maka di situ ada pilihan bagi kita. Maka di situ sebenarnya ujian keimanan kita ya. Kalau sekarang ini bagi yang biasa ikut tender ya kan, atau biasa menjadi untuk pengadaan untuk pengadaan di suatu instansi, maka marak tuh yang namanya riswa kan, suap seperti itu. Nah, ini gimana kalau kita tidak itu, Ustaz, kita tidak dapat ya? Jawabnya kita masih punya pilihan lain ya kan. Yang pertama kita bisa menjadi subkonnya saja ya, jadi tidak menjadi pihak yang langsung ya. Mungkin subkon daripada yang masuk ke dalam.
Ya, akhirnya kemudian kita pakai menjadi bekerja pada subkon dari orang yang mendapatkan proyek yang mungkin langsung berhubungan dengan pihak pimpinannya kan seperti itu. Itu bisa meminimalisir supaya tidak riswa. Atau ya berarti mencari peluang yang lain ya kan, peluang yang lain supaya kemudian tidak melakukan riswa atau sogok. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih ya, nanti di akhirat itu Allah itu akan menghadirkan nabi ya, para nabi dan rasul yang pernah hidup zaman dahulu. Di antara para nabi dan rasul itu ada orang paling terkaya di dunia. Nah, siapa itu? Banyak ya kan. Ya, ini orang-orang soleh ya. Nabi Sulaiman misalnya kan, sebagainya. Kemudian ada juga orang yang paling termiskin. Itu juga dihadirkan oleh Allah. Kemudian Nabi dan Rasul yang paling banyak menderita. Itu juga dihadirkan oleh Allah. Nah, itu semua dihadirkan oleh Allah supaya kita itu tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Bahwa kalau alasan kita itu kenapa misalnya tidak beriman kepada Allah, alasannya tidak sempat beribadah karena saking kayanya misalnya. Maka Allah menghadirkan misalnya Nabi Sulaiman ya kan. Meskipun dengan kekayaan yang luar biasa, dia tetap beriman kepada Allah. Atau sebaliknya misalnya, saking tidak punyanya, tidak sempat beribadah kepada Allah. Maka Allah hadirkan nabi-nabi yang itu kondisinya juga banyak cobaan. Ya. Kita membacakan banyak kondisi nabi itu seperti Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain lah, ya seperti itu. Ya intinya kita berusaha sambil memohon pertolongan dari Allah. Ya, karena tidak ada kemudahan kecuali Allah yang menjadikannya mudah. Dan tidak ada kesulitan yang tanpa jalan keluar kalau Allah sudah menunjukkan jalan keluarnya. Mungkin seperti itu ya Pak Reza ya. Ya selalu minta kepada Allah. Ya, seperti itu. Ini ada lagi masuk satu dari siapa? Dari Bapak Maroni. Pak Maroni ya. Kemudian yang kedua, Pak Maroni, apa hukumnya tidak memberi utang dikarenakan banyaknya pengalaman yang tidak mengenakan bagi peminjam? Sedangkan kita ada materi yang mau dipinjam, bagaimana cara baiknya untuk tidak memiliki pinjaman tersebut? Ya, jadi utang ini, ya tadi kan sudah disebutkan bahwa hukum bagi yang memberikan pinjaman itu kan sunnah saja. Ya. Jadi hukum sunnah itu berarti kalaupun tidak, berarti tidak berdosa. Tapi kalau memberikan, berarti dia mendapatkan pahala. Ketika dia sudah memberikan utangan 2 kali, maka Allah akan memberikannya pahala seperti bersedekah 1 kali. Nah, berarti pilihan ada pada yang akan meminjamkan. Nah, kalau dia menghitung bahwa tidak akan kembali atau susah selama ini dengan pengalaman yang ada, maka boleh mempertimbangkan untuk tidak memberi, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi intinya itu ada pada yang akan memberikan utangan. Jadi keputusannya itu apakah akan memberi atau tidak ada pada yang akan memberikan utangan. Nah, tadi disebutkan hukumnya adalah sunnah ya, sunnah. Tidak sampai wajib. Artinya kalaupun tidak memberikan lalu berdosa tidak ya. Jadi itu adalah hukumnya sunnah saja. Seperti itu Pak ininya. Ya. Pak Maroni ya. Iya Pak Maroni. Ya silakan masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Nah, ada sambungannya dari Pak Maroni. Sangat riskan dengan terputusnya silaturahmi ya. Iya betul. Oke baik silakan. Apa ini Pak Yanto dari Palembang? Silakan Pak Yanto. Ya Ustaz, mohon maaf ini mungkin agak bedang yang dibahas ini masalah kedinasan Ustaz. Kayak kami kan anggota polisi ini sering mendapat tugas dinas luar ya Ustaz. Iya. Yang jadi masalah ini kalau diperintahkan untuk jaga bank itu saya memang udah nggak pernah lagi
mereka, baik laporan keuangan maupun laporan kondisi usahanya secara berkala. Terserah Bapak, ini kan nanti tergantung usaha kan. Mungkin ada usaha yang akan diminta katakanlah setiap bulan. Ada juga mungkin usaha yang diminta setiap minggu. Atau mungkin juga bisa harian. Harian ini mungkin minimal via WA ya kan. Bagaimana usaha sekarang, ada yang laku atau tidak, atau bagaimana. Nah, sehingga Bapak bisa mengukur nih sampai sejauh mana ketika usaha itu berjalan, apakah silkanya di stop dulu, ya kan, di stop dulu, lalu Bapak lakukan audit. Nah, seperti itu Pak. Jadi tidak seperti dilepas begitu saja lalu tidak tahu apa-apa gitu. Ya, itu jangan juga seperti itu supaya mengurangi risiko daripada pemodal. Apalagi seperti kata Bapak di sini kan zaman sekarang ini ya, zaman di mana banyak orang yang kurang jujur. Ya, jadi, nah ini juga perlu Bapak. Ini kan juga kan track record orang yang diajak untuk bersedekah. Karena tadi kan sudah harus dimulai dari niat ya. Jadi kalau sejak awal dia itu bersedekah niatnya sudah mau ngemplang, maka ini yang harus diantisipasi sejak awal gitu. Nah gitu Pak Matondang ya. Ya begitu Pak Matondang ya. Nah itu terima kasih Ustaz. Iya, saya tambahkan aja Pak. Saya tambahkan tadi. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kerugian syirkah itu kan ada dua ya. Pertama kerugian modal, yang kedua kerugian tenaga. Kerugian modal itu ditanggung oleh pihak pemodal, kerugian tenaga ditanggung oleh orang yang sudah mengusahakannya. Artinya memang dia tidak secara sudah habis waktu tenaga untuk bekerja, tidak ada hasil. Nah, ini kan kalau diuangkan ini juga sebenarnya memiliki nilai juga ya. Sama seperti orang kehilangan kesempatan mendapatkan gaji setelah dia bekerja. Maka kerugian itu kalau kondisinya normal kan. Tapi kalau misalnya kerugian itu karena faktor kesengajaan atau bahkan kelalaian daripada pengelola, maka itu ditanggung oleh pengelola tadi. Nah, untuk memastikan bahwa si pengelola tadi itu bisa menggantinya, maka bisa diambil daripada aset yang dia miliki. Nah ini boleh misalnya kita menggunakan pihak ketiga ya kan, pihak ketiga yang menjadi penilainya atau nanti dia yang akan menyelesaikan perselisihan. Kalau bisa diselesaikan berdua ya alhamdulillah kan. Cuma sekarang memang ya itu tadi kita hidup di masa sekarang banyak orang Ustaz belum punya uang, masih alim, tentu udah punya uang jadi narkobaan gitu Ustaz. Oh iya betul. Nah, betul. Itu yang kita takutkan, mata hijau katanya Ustaz. Tapi sekarang Ustaz, layarnya dikembalikan ke apa biar bisa dipoto Ustaz. Oh iya silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Junaidi. Ya sedikit yang ringan aja Ustaz. Apakah ada sunnahnya Ustaz? Kita itu memang berutang kan boleh Ustaz ya. Iya. Mana yang lebih baik kita memanfaatkan kegiatan atau usaha-usaha itu dengan melakukan hutang atau berusaha tidak melakukan hutang. Artinya mungkin sesuai dengan kemampuan kita aja. Nah, karena kita kaitkan dengan sekarang kondisi-kondisi yang juga disebutkan ini kan Ustaz ya. Iya betul. Apakah ada sunnahnya itu Ustaz? Iya. Yang pertama kalau Nabi mengajarkan sebenarnya kan yang lebih bagus tentu saja kalau kita punya modal sendiri Pak. Jadi kalau memaksimalkan apa yang ada itu lebih bagus ya. Karena berarti kan dia tidak punya tanggungan pada pihak yang lain. Nah tapi memang ada 1-2 kondisi yang akhirnya kemudian mengharuskan ya. Karena tidak ada lagi pilihan yang lain, akhirnya membutuhkan dari pihak yang lain. Kalau masih bisa dengan tanpa pinjaman dari orang lain itu yang paling bagus Pak. Tentu saja paling bagus. Kenapa? Karena artinya dia tidak memiliki sangkut paut dengan pihak yang lain. Karena ketika sudah memiliki sangkut paut dengan pihak yang lain kan berarti harus ada yang diselesaikan. Dan Islam punya mekanismenya kan, bagaimana cara menyelesaikan baik ketika orangnya masih hidup maupun dia sudah wafat. Nah seperti itu. Ya. Silakan Pak Deswani, tadi ada Pak Deswani ya. Satu lagi pertanyaan dari Pak Deswani. Silakan Pak Deswani. Ya Ustaz, izin Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sedikit saya
dalil Ustaz, karena banyak udah sekarang ini PTBS ini, bahkan ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah ikut langsung mengajak kita kan gitu Ustaz. Karena di situ jelas dibilang no goror, no riba, bahkan mereka berani berdebat bawakan Ustaz kalian katanya gitu Ustaz. Ini makna dari PTBS ini Ustaz. Bagaimana caranya kita supaya menghandle dalilnya itu bahwa mereka tuh memang benar-benar terindikasi riba sama goror Ustaz. Itu bidang usahanya, saya belum mendalami betul nih PTBS ini bidang usahanya Pak. Ya bidang usahanya dia 2.600.000 itu banyak dijual barang-barang produk-produk gitu. Itu hanya pengalihan. Sistemnya multi level Pak ya, multi level marketing ya? Iya, pengalihan itu. Multi level marketing atau gimana Pak ini? Ya, multi level marketing Ustaz. Oh gitu ya. Jadi kalau multi level marketing itu yang paling menjadi sorotan kalau dalam fikih itu adalah menjadi samsara ala simsara. Ya. Jadi nahan Nabi SAW simsara ala simsara. Jadi Nabi itu melarang untuk menjadi samsara ala samsara. Jadi menjadi agen di atas agen yang lain. Jadi kalau kita menjadi agen itu hanya boleh satu tingkat saja, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang jual tanah, lalu kita diminta untuk mengagenkan, misalnya kalau laku ini 2,5% untuk yang berhasil mendapatkan pembeli. Nah, kita boleh mencari pembeli lalu mendapatkan komisi 2,5% itu hanya langsung kepada pembelinya. Ya. Jadi tidak boleh ketika pemilik rumah pemilik tanah bilang ini coba cari pembelinya ya, kisaran 1 miliar misalnya. Nah untuk antum 2,5%. Lalu kita punya teman juga agen tanah. Lalu kita bilang coba carikan itu pembeli sama ente 2%. Nah kita ambil 0,5-nya aja gitu kan. Berarti dia sudah menjadi agen kita lagi. Nah kemudian teman ini juga dia cari-cari pembeli nggak ketemu, tapi ketemu temannya juga sesama agen. Terus dia bilang, coba cari pembelinya buat ente 1,5% ya kan. Sama dia ngambil selisih 0,5 saja. Nah, akhirnya kemudian jadi bertingkat-tingkat gitu kan, jadi bertingkat-tingkat 3. Nah ini yang tidak boleh Pak dalam Islam. Jadi karena namanya agen itu hanya menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli. Jadi dia tidak boleh menjadi penghubung antara agen dengan agen lagi, lalu kemudian pembeli. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau di antara agen itu mau bersirka? Boleh. Jadi mereka bersirka saja. Namanya sirka abdan kan. Jadi ada 5 orang agen, mereka sama-sama bekerja, lalu disepakatilah siapa yang membagi kerjanya ya. Tinggal membagi kerjanya saja di antara mereka berlima misalnya. Jadi mereka kerja tim. Nah, nanti kalau laku, baru mereka sepakati bagaimana pembagiannya. Nah, gitu, Pak. Nah, itu yang paling dalam multi level market itu menjadi agen di atas agen yang lain. Itu ya, nah, adapun kalau riba, nanti kita tinggal lihat fakta produknya, Pak. Fakta produknya apa. Nah, kalau yang riba itu seperti dulu ada dalam bentuk uang ya waktu itu ya. Tapi kalau bentuk barang itu pada umumnya tidak terkena di ribanya, tetapi menjadi agen di atas agen yang lain. Nah gitu Pak, ininya. Ya Ustaz. Allah. Ya, afwan Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini. Nah ini masih ada lanjutannya nanti untuk rukun-rukun akad qard dan selanjutnya hukum-hukumnya. Nanti kita akan bahas di pekan depan. Ya, insya Allah seperti yang disarankan oleh Pak Pakar, mungkin kita bahas sekitar 20 menit. Kemudian sisanya kita akan diskusi. Ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan pembahasan kita untuk pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bentar Ustaz, mau dipoto Ustaz, bentar Ustaz ya. Oh ya, silakan. Silakan Pak Matondang.
Pak Matondang. Pak Matondang, masih masuk Pak Matondang kan? Nah, kalau mau foto boleh Pak Matondang, nih foto Pak Matondang. Oh, ini pakai galeri gitu. Masih masuk. Foto lah, udah foto, biar ditutup udah. Ya, saya buka dulu kamera saya juga seleng. Woi, mantap. Udah oke semua, udah? Ya, ini saya putar foto masuk. Oh. Udah, belum? Nah. Oke. Oke, Ustaz, Oke, Pak, ya. Ustaz ya. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bentar ya, nanti kalau mau nanya-nanya boleh ya. Oke. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tutup ya pengajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita katakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga yang belum dapat kerjaan semoga dapat kerjaan anaknya. Yang belum berjodoh anaknya semoga segera berjodoh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillah alamin. Dan juga doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Junedi.